Di sebuah pulau tua bernama Sumatera, terdapat hutan tropis yang telah berdiri jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Hutan yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Dari pepohonan raksasa, burung berwarna-warni, gajah liar, hingga salah satu spesies paling berharga di dunia, harimau Sumatera. Ia adalah simbol kekuatan Nusantara, penjaga keseimbangan, dan saksi bisu dari perjuangan hidup di alam yang liar. Harimau Sumatera hidup dalam dunia senyap. Ia berkeliaran di lorong-lorong hutan yang gelap, menyusuri sungai dangkal, dan beristirahat di balik batang pohon besar. Seekor harimau jantan dapat memiliki wilayah jelajah hingga 200 km persegi. Di dalam wilayah ini, ia berburu, bertemu pasangan, dan membesarkan generasinya. Meski jarang terlihat manusia, kehadirannya terasa oleh seluruh ekosistem. Ia adalah predator puncak, penanda bahwa hutan di bawahnya masih sehat dan berfungsi. Harimau hanya memangsa yang ia butuhkan. Ia memilih mangsa yang lemah, sakit, atau berlebihan jumlahnya. Tanpa ia sadari, mekanisme alami itu menjaga kehidupan tetap seimbang. Keberadaan harimau menciptakan efek berantai bagi seluruh hutan. Ketika populasi herbivora terjaga, vegetasi muda dapat tumbuh, pohon-pohon besar dapat beregenerasi, serangga, burung, dan mamalia kecil mendapat tempat tinggal yang aman. Ini disebut trophic cascade, sebuah fenomena di mana satu predator puncak memengaruhi kehidupan hingga lapisan paling kecil. Harimau juga menjaga kawasan hutan tetap liar dan tidak tersentuh. Wilayah jelajahnya yang luas membuat area itu terlindungi dari perampahan. Ketika harimau berkeliaran, manusia enggan memasuki hutan secara ilegal. Dengan kata lain, harimau adalah payung perlindungan bagi seluruh keragaman hayati di dalamnya. Namun, keheningan itu mulai pecah. Hutan Sumatera kini menyusut lebih cepat daripada kemampuan alam untuk memulihkannya. Dalam beberapa dekade terakhir, pembukaan lahan besar-besaran, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembangunan yang tidak terkontrol telah merampas sebagian besar habitat harimau. Ketika rumah mereka hancur, harimau kehilangan tempat berburu dan berkembang biak. Mereka dipaksa keluar dari hutan, masuk ke ladang, ke perkampungan, dan konflik pun terjadi. Bukan karena mereka ganas, tetapi karena mereka kelaparan. Karena habitat yang dulu luas, kini tinggal potongan-potongan kecil yang terisolasi. Perburuan liar juga menjadi ancaman mematikan. Apa yang terjadi jika harimau Sumatera lenyap dari Indonesia? Lebih dari sekadar kehilangan spesies, kita kehilangan fungsi ekosistem yang vital. Tanpa harimau, populasi herbivora meningkat tajam, tanaman mudah habis dimakan, regenerasi hutan melambat, tanah menjadi gundul, air tidak terserap, banjir datang lebih sering, erosi meningkat, dan keanekaragaman hayati turun drastis. Dan manusia akan merasakan dampaknya. Sungai yang dulu jernih menjadi keruh, udara semakin panas, dan bencana alam menjadi lebih ekstrem. Hilangnya harimau berarti hilangnya stabilitas alam. Meski ancaman besar, harapan belum padam. Banyak pihak berjuang menyelamatkan harimau Sumatera. Ranger yang berpatroli siang dan malam, peneliti yang memasang kamera infrared di hutan, lembaga konservasi yang menyelamatkan individu yang terluka, masyarakat adat yang menjaga hutan sebagai sumber kehidupan, dan generasi muda yang mulai menyadari pentingnya keberadaan mereka. Setiap anak harimau yang lahir hari ini adalah tanda bahwa harapan masih ada. Setiap hektar hutan yang dipulihkan adalah langkah menuju masa depan yang lebih kuat. Harimau Sumatera mungkin hidup dalam kesunyian, tapi perannya bergaung hingga seluruh penjuru hutan. Ia adalah puncak rantai makanan, penjaga keseimbangan, dan wajah
dari hutan Indonesia. Jika kita kehilangan mereka, kita kehilangan lebih dari sekadar seekor predator. Kita kehilangan identitas, kehilangan warisan, dan kehilangan masa depan alam Nusantara. Melindungi harimau Sumatera bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab untuk hutan, untuk kehidupan, untuk Indonesia juga. Selama hutan masih berdiri dan harimau masih bernapas, harapan itu akan selalu hidup.